Wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Selamat datang kembali di video pembelajaran biologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai evolusi. Mengenai teori evolusi beserta tokoh-tokohnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke poin petunjuk atau bukti-bukti atau fakta-fakta yang mendukung terjadinya evolusi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa evolusi itu terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang sangat-sangat lama. Sehingga evolusi tidak mungkin dibuktikan secara singkat di laboratorium. Namun, berbagai bukti itu ada dan digunakan untuk mendukung konsep evolusi. Dan itu sebenarnya adalah fakta-fakta yang umumnya diperhitungkan ramalannya. Ada beberapa fakta-fakta atau bukti yang mendukung teori evolusi. Yang pertama adalah variasi dalam satu keturunan. Nah, kalian pasti sudah mempelajari mengenai pewarisan sifat atau genetika ya. Maka kita bisa memahami bahwa di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sama persis, walaupun lahir dari keturunan yang sama. Bahkan jika kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Nah, variasi makhluk hidup tersebut dapat terjadi karena faktor genetik. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, variasi tersebut merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies yang baru. Misalnya, di pertemuan kemarin, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perjalanan yang dilakukan oleh Charles Darwin ya, sehingga dia tiba di suatu kepulauan yang disebut Kepulauan Galapagos. Nah, di sana dia menemukan ada berbagai macam burung finch dan diyakini burung-burung finch tersebut berasal dari satu keturunan yang sama. Namun, karena makanan di dalam satu pulau dan pulau lainnya berbeda, sehingga menyebabkan ciri khasnya menjadi berbeda. Misalnya, ciri pada paruhnya. Bisa kita lihat di gambar ini ya. Paruh dari masing-masing burung finch ini berbeda-beda, tergantung dari makanan yang ada di pulau tersebut. Ya, selanjutnya, yang kedua ada catatan fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup di zaman dahulu yang tersimpan dan termineralisasi menjadi batuan. Nah, dari batuan tersebut kita bisa mengambil suatu unsur, kemudian mungkin kalian sudah belajar tentang waktu paruh ya di fisika misalnya. Kita bisa meramalkan atau kita bisa menduga ya berapa lama fosil tersebut itu ada gitu. Jadi kita bisa menebak umur dari fosil tersebut. Misalnya di sini ada perkembangan berbagai fosil dari kuda, mulai dari kuda Eohippus dari 60 juta tahun yang lalu, kemudian ada Mesohippus dari 40 juta tahun yang lalu, ada Merychippus 30 juta tahun yang lalu, ada Piohippus dari 10 juta tahun yang lalu, dan akhirnya fosil dari 1 juta tahun yang lalu itu terlihat seperti kuda pada zaman sekarang yang sering kita lihat strukturnya. Nah, itu adalah catatan fosil. Dari catatan fosil tersebut, kita bisa mengetahui perkembangan evolusi dari suatu makhluk hidup. Walaupun tidak semuanya lengkap ya, ada juga yang belum diketahui yang disebut sebagai missing link. Selanjutnya, ada anatomi perbandingan. Ada dua macam anatomi perbandingan, yaitu analogi dan homologi. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah struktur analogi.
Analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Misalnya, di sini ada 3 spesies makhluk hidup, ada hiu, kemudian ada penguin, kemudian ada lumba-lumba. Mereka memiliki struktur sirip yang berbeda, namun fungsinya sama untuk berenang. Nah, tapi strukturnya berbeda ya. Jika hiu, kita tahu hiu itu adalah ikan bertulang rawan. Jadi strukturnya seperti ini. Kemudian penguin itu aves, strukturnya seperti ini. Struktur sayap ya. Kemudian ada lumba-lumba itu mamalia, strukturnya seperti ini. Jadi berbeda strukturnya, namun fungsinya sama, yaitu untuk berenang. Atau bisa juga sayap serangga dengan sayap burung. Jelas strukturnya pasti berbeda, namun fungsinya sama, sama-sama untuk terbang. Selanjutnya ada homologi. Kalau tadi analogi itu strukturnya berbeda tetapi fungsinya sama. Nah, kebalikannya adalah homologi. Homologi itu strukturnya sama, bentuk asalnya sama, namun fungsinya berbeda. Misalnya, di sini bisa kalian lihat ada tangan manusia, ada kaki depan kucing, ada sirip paus, kemudian ada sayap dari kelelawar. Nah, ini strukturnya itu sama. Mereka sama-sama mamalia ya. Namun, fungsinya berbeda. Kalau tangan manusia tentu untuk menggenggam, kaki depan kucing untuk berjalan atau berlari, kemudian ada sirip paus itu untuk berenang, dan sayap kelelawar itu untuk terbang. Nah, fungsinya berbeda-beda, namun strukturnya sama. Itulah yang dimaksud dengan homologi. Mudah-mudahan tidak terbalik ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ada embriologi perbandingan. Embriologi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur embrio ya. Di sini kita bisa melihat di gambar ini ada perbandingan berbagai macam embrio vertebrata. Di sini ada ikan, ada salamander, ada kura-kura, ada ayam, ada kelinci, dan ada manusia. Nah, kita baru bisa melihat perbedaannya mulai dari tahapan ini ya, tetapi tahapan awalnya hampir tidak bisa dibedakan karena sama strukturnya. Nah, perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa itu disebut juga ontogeni. Sedangkan filogeni adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk hidup yang hidup sebelumnya. Bahkan ada para ahli yang berpendapat bahwa ontogeni ini adalah pengulangan dari filogeni, namun itu belum bisa dibuktikan. Jadi masih berupa teori ya. Selanjutnya ada petunjuk biokimia. Nah, petunjuk biokimia ini bisa digunakan untuk melihat kekerabatan suatu makhluk hidup atau suatu spesies dengan makhluk hidup yang lain. Misalnya, kita bisa menggunakan uji presipitin, yaitu uji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme yang lain. Misalnya, di sini ada salah satu hasil dari uji presipitin. Nah, ada asal serum dan ada organismenya. Misalnya, ada asal serumnya dari primata. Yang paling banyak jumlah endapannya, presipitasinya itu manusia, kemudian gorila, orangutan, dan babun. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa
manusia itu paling dekat kekerabatannya dengan gorila. Tapi bukan berarti manusia itu berevolusi dari kera ya. Jadi sebenarnya Darwin sendiri itu tidak pernah mengeluarkan teori yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, tentu tidak. Tapi yang ada adalah kemiripannya sangat banyak antara manusia dengan gorila. Kemudian ada karnivora, ada ungulata, ada rodentia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perbandingan fisiologi atau fungsi alat tubuh. Organisme-organisme mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama, seperti ada sistem respirasi, ada ekskresi, dan lain sebagainya. Walaupun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun masih terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya, apalagi yang berkerabat dekat. Misalnya kalau kita ingin melihat struktur misalnya organ pencernaan mamalia misalnya, kita kan tidak mungkin ya melihat langsung dari manusia misalnya, kecuali kalau di jurusan kedokteran misalnya ya. Tapi kalau walaupun tidak langsung, kita bisa melihat dari spesies yang lain, misalnya kita melihat dari tikus atau mencit. Nah itu walaupun berbeda spesies, tetapi ciri fisiologinya ternyata sama. Selanjutnya ada alat-alat tubuh yang tereduksi atau petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Alat tubuh tersebut antara lain ada umbai cacing atau appendix. Ini ya, ada appendix atau usus buntu ya. Dan ada juga tulang ekor. Nah, itu ada organ-organ yang fungsinya belum jelas gitu ya. Kemudian ada juga pada burung kiwi, burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. Nah, dipercaya bahwa organ-organ tersebut adalah sisa dari evolusi. Misalnya pada manusia ada tulang ekor, dulunya itu adalah ekor. Jadi ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman makhluk hidup di daerah yang berbeda. Mungkin kalian pernah mendengar adanya suatu benua zaman dahulu yang disebut Pangea ya. Sebelum bumi ini terbentuk seperti sekarang. Jadi, kemungkinan zaman dahulu itu bumi hanya terdiri dari satu benua besar saja. Dan makhluk hidup itu ada di dalam benua tersebut. Namun kemudian bumi mengalami berbagai macam perubahan dan akhirnya terbentuk benua-benua seperti sekarang. Namun masih terdapat ciri-ciri yang mirip antara satu daerah dengan daerah yang lain dan dipercaya dulunya mereka ada di satu daerah. Misalnya, kita tahu bahwa di daerah timur Indonesia ada makhluk hidup yang termasuk ke dalam zona Australis yang memiliki kemiripan sangat banyak dengan makhluk hidup atau misalnya hewan ya, hewan-hewan yang ada di daerah Australia. Misalnya ada kanguru, ada walabi, ada koala, burung merak dan lain burung cendrawasih dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bukti atau fakta adanya evolusi. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini.
Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bukti-bukti terjadinya evolusi. Ada variasi dalam satu keturunan, ada embriologi perbandingan, kemudian ada anatomi perbandingan, ada organ-organ yang homolog dan ada organ-organ yang analog, kemudian ada bukti biokimia, kemudian ada juga keanekaragaman pada makhluk hidup di berbagai daerah, ada juga bukti dari fosil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sehat selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.